Gangguan kecemasan merupakan suatu bentuk ketakutan yang sangat besar, sehingga pengidapnya tidak bisa mengontrol ketakutan yang akan berdampak pada perilakunya. Adapun gejalanya, diantaranya ia akan merasa panik, jantung berdebar, dan pikirannya sulit untuk dikontrol. Jika ia berhasil mengontrol pikiran cemasnya, ia akan kembali berpikir dengan baik. Prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 6% atau sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 9,8%. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, serta dapat dialami pada orang dengan kondisi yang sehat maupun yang sakit. Biasanya, perempuan lebih rentan mengalami kecemasan dibanding laki-laki karena faktor hormon. Akan tetapi, bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami kecemasan. Kecemasan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ada hal-hal yang menurut orang lain terlihat biasa saja, tapi sebaliknya bisa menjadi hal yang tidak biasa untuk orang yang sedang mengalami kecemasan. Misalnya, saat seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia menangis karena melihat sesuatu. Secara tak sadar, ia mengalami cemas, gelisah, bahkan panik. Hal itu bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut. Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Oke Google, apa itu fobia? Apa saja macam-macamnya? Berdasarkan pencarian yang saya lakukan dari semua situs di dunia, fobia adalah kecemasan terhadap sesuatu hal, di mana menurut orang kebanyakan hal tersebut tidaklah menakutkan sama sekali. Ada ratusan macam jenis fobia yang dikenal orang saat ini. Fobia itu menyebabkan timbulnya ketakutan yang absurd dan tak masuk akal. Biasanya fobia tersebut berhubungan dengan pengalaman buruk yang terpendam, yang membekas dalam diri seseorang. Gangguan obsesif-kompulsif ditandai dengan pikiran yang berlebihan dan gerakan berulang-ulang yang mengganggu aktivitas. Biasanya gangguan ini berlangsung lama. Gangguan obsesif-kompulsif seringkali dihubungkan dengan genetik, biasanya muncul pada anak pertama dan anak laki-laki. Contoh tanda dan gejala gangguan obsesif-kompulsif adalah melakukan tindakan berulang-ulang, misalkan terus mengecek pintu, membersihkan wajah atau piring berulang-ulang, takut akan kuman dan pencemaran, adanya rambut yang hilang akibat gerakan mencabut rambut, atau kuku yang habis akibat digigit, dan mengatur banyak hal dengan presisi. Tidak semua gerakan yang berulang merupakan gangguan kejiwaan, namun perlu dipikirkan bahwa ada gangguan jika mengalami keadaan berikut. Tidak dapat mengontrol pikiran, menghabiskan 1 jam per hari untuk pengulangan, mengalami gangguan dalam pekerjaan akibat pengulangan tersebut. Cara penanganan gangguan OCD adalah segera konsultasi pada dokter untuk mendapat penanganan. Dukungan keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan. Gangguan panik merupakan penyakit kejiwaan yang paling sering dialami masyarakat. Kira-kira 15 hingga 20% orang mengalami hal tersebut. Penyakit ini ditandai dengan rasa takut yang berlebihan. Gangguan panik tidak diketahui penyebabnya. Meskipun begitu, gangguan dikaitkan dengan faktor genetik. Kejadian yang menyebabkan ketakutan dapat menjadi pemicu hal tersebut. Gejala dari gangguan panik antara lain berdebar-debar, berkeringat, tangan gemetar, sesak,
nyeri dada, rasa dicekik, pusing, ketakutan yang tidak terkontrol, kesemutan, dan panas. Cara menangani penyakit tersebut adalah segera konsultasi pada dokter, dan dukungan dalam keluarga sangat membantu.